berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara. Yeay! Bareng Koko dan Mimi. Yeay! Yeay! Kakak, Ya, hari ini Mimi bersyukur kepada Tuhan Yesus karena doa Mimi sudah dijawab oleh Tuhan Yesus, Koko. wah, puji Tuhan. Senang ya kalau Tuhan menjawab doa kita dengan segera. Iya, betul. Senang Nah. banget, Mimi. Iya, tapi Mimi, bagaimana kalau doa kita belum dijawab sama Tuhan? Gimana ya? Mimi tahu, Koko. Bagaimana kalau kita ikutin ibadah sekolah minggu di Udara sampai selesai? Pasti nanti ketemu jawabannya deh dari pertanyaan Koko itu. Oh gitu. Ya, Baiklah, yuk teman-teman, kita mulai ibadah kita di dalam doa. yuk. Mimi yang pimpin doa ya. Oh iya, Mimi berdoa ya. Teman-teman, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Dan kami juga rindu untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yeay. Yang semangat teman-teman. Semangat teman-teman. Teman-teman, nyanyi pujian ini dengan semangat ya. Kita harus selalu mengucap syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Puji Tuhan. Teman-teman, yuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Semangat ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Wow, Tante senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Nah, cerita yang diceritakan di Champion Kids masih seri berjudul Kesabaran. Adik-adik masih ingat atau tidak? Oke. Nah,
pada hari ini Tante akan cerita tentang Om Paulus. Pasti adik-adik semua sudah dengar cerita tentang Om Paulus. Tetapi hari ini kita akan dengar cerita Om Paulus tetap mengucap syukur walaupun keinginannya tidak terpenuhi. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca cerita ini di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Nah, Tante mau bertanya terlebih dahulu. Apakah adik-adik pernah ketusuk jarum? Atau waktu bermain di halaman ada duri dari semak-semak yang tertancap di jari adik-adik? Gimana rasanya? Sakit sekali. Bahkan bisa sampai mengeluarkan darah. Nah, tapi kalau duri itu tidak cepat dikeluarkan dan itu tetap di dalam daging adik-adik, bagaimana rasanya? Sakit sekali. Bahkan bisa bernanah dan adik-adik bisa mengalami demam. Harus segera diobati dan duri itu harus segera dikeluarkan dari dalam daging adik-adik. Nah, minggu yang lalu atau minggu sebelumnya adik-adik sudah mendengar cerita bagaimana Om Paulus bisa menerima keadaan yang sulit dengan tetap sabar. Bagaimana Om Paulus terus berusaha sampai berhasil tanpa mengeluh. Nah, minggu ini kita akan melihat bagaimana Om Paulus tetap bersyukur walaupun keinginannya tidak dijawab. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7, di situ ayat ini mengatakan Om Paulus mengalami sakit penderitaan seperti duri yang tinggal di dalam daging. Bagaimana Om Paulus bisa menjalani kehidupannya? Memang yang Om Paulus alami bukan duri beneran di dalam daging Om Paulus, tetapi duri ini diceritakan seperti iblis yang menggocoh, yang mengganggu kesehatan Om Paulus. Nah, duri ini bisa berbicara tentang kesakitan, kesukaran, penderitaan, penghinaan, atau kelemahan fisik Om Paulus yang lainnya yang merasa tidak nyaman. Nah, Alkitab tidak menjelaskan dengan jelas apa sebenarnya duri dalam daging itu. Tapi ada penulis Alkitab yang menafsirkan Om Paulus menderita penyakit epilepsi, penyakit ayan ya, di mana seringkali Om Paulus pingsan, lalu mulutnya mengeluarkan busa. Tapi ada juga yang menafsirkan Om Paulus menderita penyakit mata. Penyakit itu membuat mata Om Paulus sering mengeluarkan tai mata, sehingga membuat Om Paulus menjadi malu waktu berhadapan dengan orang-orang. Kadang-kadang Om Paulus malu terhadap orang-orang yang ia layani. Dan Om Paulus merasa tidak nyaman karena penyakit yang ia derita. Tapi biasanya dalam pelayanan yang Om Paulus lakukan, waktu ada orang sakit yang datang minta didoakan, Om Paulus langsung mendoakan mereka dan mereka menjadi sembuh. Tapi kali ini, waktu Om Paulus berdoa agar Tuhan mencabut duri dari dalam dagingnya yang berupa sakit atau penderitaan dari hidup Om Paulus, Tuhan tidak menjawab doanya. Wah, kalau itu yang terjadi, apakah Om Paulus berhenti berdoa? Lalu Om Paulus marah-marah, Om Paulus lalu mengeluh.
ngomel sama Tuhan. Ternyata Om Paulus tidak seperti itu. Om Paulus tetap berdoa dan memohon kesembuhan dari Tuhan. Malahan Om Paulus lebih bersungguh-sungguh lagi berdoa. Sampai 3 kali Om Paulus berdoa. Tetap saja doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Om Paulus jadi bingung. Mengapa sih Tuhan tidak menjawab doaku? Pernahkah adik-adik mengalami hal yang sama? Waktu adik-adik berdoa dan Tuhan tidak menjawab doamu? Nah, sebetulnya waktu kita berdoa, Tuhan akan menjawab dengan 3 jawaban. Apa sih 3 jawaban ini? Jawaban yang pertama, Tuhan menjawab ya. Ini berarti Tuhan mengabulkan doa kita. Dan waktu Tuhan mengabulkan doa kita, hati kita bergembira dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjawab tunggu ya, tunggu. Ini berarti belum waktu Tuhan untuk menjawab doa kita. Berarti kita harus dengan sabar menunggu waktu Tuhan di mana Tuhan menjawab doa kita. Dia pasti menjawab, tapi kita harus menunggu waktu Tuhan yang tepat. Jawaban yang ketiga, Tuhan menjawab tidak. Nah, ini yang dialami oleh Om Paulus. Walaupun Om Paulus mendoakan orang lain yang sakit dan Tuhan langsung menyembuhkan mereka, tapi waktu Om Paulus sendiri berdoa agar Tuhan menyembuhkan dirinya sendiri yang sedang sakit, Tuhan menjawab tidak. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Om Paulus waktu Tuhan menjawab tidak? Ternyata Om Paulus berdoa minta, Tuhan berilah aku pengertian. Jawablah aku, mengapa engkau tidak menjawab doaku? Kali ini Tuhan menjawab doa Paulus dengan berkata, Paulus, aku sayang kepadamu. Aku sudah memberikan kepadamu hal-hal yang indah di mana orang lain tidak mendapatnya. Tapi kali ini aku memang tidak bisa menjawab ya untuk doa yang engkau naikkan. Apa yang engkau derita itu akan tetap engkau derita. Aku tidak akan menyembuhkanmu. Karena, nah ini dia. Karena aku mau agar engkau tetap rendah hati dan tidak sombong. Agar engkau tetap bersyukur walaupun engkau menderita sakit. Wow. Waktu Om Paulus mendengar jawaban Tuhan yang seperti itu, Om Paulus langsung menjawab kepada Tuhan, Tuhan, kalau begitu bagaimana aku bisa tetap bersyukur dan kuat menghadapi penderitaan ini? Nah, lalu Tuhan menjawab Om Paulus. Oke? Hai Paulus anakku, anugerahku, kasih karuniaku akan membuat engkau menjadi kuat dan bisa bertahan dalam penderitaan ini. Jadi engkau bertahan bukan karena kekuatan kamu, tapi aku yang akan memberikan kekuatan kepadamu sehingga engkau mampu bertahan dalam situasi yang sulit, keadaan yang sulit, dalam penderitaan sekalipun. Wow, mendengar jawaban itu yang dari Tuhan, Om Paulus menjadi tenang hatinya. Lalu Om Paulus menjawab kepada Tuhan, baiklah Tuhan, aku mau tetap sabar, aku mau tetap mengucap syukur, aku tidak mau mengeluh, walaupun aku masih merasa sakit, karena aku tahu Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku. Ini luar biasa sekali jawaban doa yang dinaikkan oleh Paulus kepada Tuhan. Nah, seringkali kita juga mengalami kesakitan, kesukaran, penderitaan, penghinaan, atau kelemahan fisik yang membuat kita merasa tidak nyaman, merasa tidak enak. Bagaimana
sikap hati kita yang harus kita lakukan? Apa kita marah-marah kepada Tuhan, bilang, oh Tuhan, Engkau tidak sayang saya lagi. Oh Tuhan, mengapa si A itu Tuhan jawab, mengapa saya tidak? Tidak ngomel-ngomel seperti itu ya. Tapi kita mau berdoa seperti Paulus berdoa, bahwa aku mau menerima semua yang Tuhan lakukan bagiku karena ada maksud Tuhan yang indah. Tuhan mau mengajar satu pelajaran yang indah, bahwa kita harus tetap sabar, tetap berserah kepada Tuhan, tetap setia ikut Tuhan, karena Tuhan punya alasan tersendiri mengapa Ia tidak menjawab doa kita. Untuk itu kita harus mencari tahu seperti Rasul Paulus, Paulus, waktu kita meminta sesuatu dan Tuhan menjawab tidak, kita harus menghadapi semua ketidakenaan dalam hidup ini dengan tetap sabar dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, Tante mau tanya, kalau ada di antara adik-adik semua yang sedang mengalami seperti Paulus, doa-doa adik-adik tidak dijawab oleh Tuhan. Saat ini, Tante mau berdoa bersama adik-adik supaya Tuhan menjawab doa dengan memberikan penjelasan seperti yang Tuhan berikan kepada Paulus, bahwa Tuhan mau kita tetap sabar, kita tetap setia, walaupun ada hal-hal yang menjadi keinginan kita yang Tuhan tidak jawab. Kita tetap setia ikut Tuhan, tetap mau berdoa kepada Tuhan, tetap setia datang ke sekolah minggu, ke Champion Kids. Kita tetap mau bersyukur karena itu yang Tuhan mau. Nah, ayat hafalan yang kita akan menghafal sama-sama terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat ini berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya. Ayat ini berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan mau kita terus-menerus mengucap syukur, walaupun doa-doa kita belum dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Oke? Karena dengan demikian hati Tuhan disenangkan. Nah, di akhir bulan Agustus ini, Tante juga mau berdoa buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Agustus. Happy birthday Taylor. Happy birthday Carlo. Happy birthday Kaito. Happy birthday Shena. Kalian berulang tahun di bulan Agustus. Mari Tante akan berdoa agar Tuhan akan memberkati adik-adik yang berulang tahun dan juga Tuhan memberkati kita semua. Semua lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Engkau mengajar kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bergembira walaupun doa-doa yang kami naikkan belum dijawab Tuhan ataupun tidak dijawab Tuhan. Kami mau belajar sabar dan tetap setia mengikut Tuhan dan tetap berdoa, tetap rajin datang ke Champion Kids karena itulah yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, jikalau ada di antara adik-adik yang sedang mengalami saat-saat yang sulit dalam hidup mereka, hamba-Mu berdoa, berikanlah kekuatan kepada mereka, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat
mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Saat ini kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk Taylor, untuk Carlo, untuk Kaito, untuk Shena yang berulang tahun di bulan Agustus. Engkau berkati kehidupan mereka, berikan kesehatan dalam pertumbuhan mereka, berikanlah kepintaran sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang tetap mengasihi Tuhan, dan anak-anak yang akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan doa kami dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Bye-bye. God bless you all. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Nah, ayo, apa yang teman-teman dapat dari firman Tuhan minggu ini? Wah, betul sekali teman-teman. Iya, ternyata Tuhan itu selalu menjawab doa kita ya teman-teman. Tapi tidak semua jawabannya iya. Kadang-kadang kita harus menunggu atau jawabannya tidak. Walaupun jawabannya tidak, kita harus tetap mengucap syukur ya teman-teman. Karena apapun yang Tuhan buat pastinya yang terbaik buat kita. Amin. So, teman-teman harus lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Aktivitas sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, aktivitas kita hari ini adalah kita akan kuis bersama. Oke, siap-siap ya. Pertanyaan pertama, apa judul cerita kita hari ini? Ayo, apa judulnya teman-teman? Pertanyaan kedua, apakah Paulus berhenti berdoa ketika dia sedang sakit? Pertanyaan yang ketiga, kenapa Tuhan tidak menjawab doa Paulus? Ayo, kenapa? Yang selanjutnya, cerita hari ini terambil dari kitab apa? Oke teman-teman, silahkan dijawab. Selamat mengerjakan ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman aktivitasnya. Bisa kan? Jangan lupa dikerjakan ya. Dan kirimkan ke sekolah minggu di udara. Nah, teman-teman. Pasti sudah nggak sabar kan? Mau tahu siapa pemenang lomba hias kue? Ayo, siapa? Siapa? Kriwil? Kriwil nggak ikut, teman-teman aja. Buat teman-teman aja hadiahnya. Nah, teman-teman, sabar ya. Teman-teman tunggu pengumumannya di minggu depan. Oke? Sabar. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.